Allah Bapa kami di surga, Engkaulah Bapa yang baik. Bapa yang ingin memberikan makan kepada kami, khususnya secara rohani. Pada pagi hari ini kami menyediakan hati, telinga, pikiran kami kepadamu. Kiranya Allah Roh Kudus berkenan melembutkan hati kami, melapangkan, melebarkan hati kami, supaya siap menerima benih firman-Mu. Karena kami sangat perlu Tuhan firman-Mu, untuk boleh memperkuatkan kami, dan boleh memberikan penghiburan di dalam masa yang sulit ini. Kami berdoa menyerahkan waktu ini, Engkau berbicara dengan bebas kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah menghadapi cara Allah, facing God ways. Dengan dasar renungan dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bukankah Engkau ya Allah dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah Kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghudus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, pernahkah Bapak Ibu mengetahui ada obat yang enak? Boleh next. Pernahkah Bapak Ibu mengetahui ada obat yang enak? Atau ada hukuman yang nyaman? Obat itu diberikan karena ada sakit. Lalu apakah ada obat itu yang kemudian enak dan menyembuhkan? Kemudian adakah hukuman yang nyaman? Hukuman itu diberikan kepada orang yang salah. Orangnya sudah salah. Lalu apakah ada hukuman yang nyaman buat orang yang bersalah? Bapak Ibu sekalian, jawabannya hampir tidak ada, dan saya kira tidak ada. Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah kesalahan dengan cara yang enak, dengan cara yang nyaman. Sebab mulainya saja sudah sakit, mulainya sudah ada masalah. Yang namanya obat itu, apapun pilihannya, bentuknya, pasti tidak enak. Lah kalau obat enak, ngapain makanan dibeli ya? Kita sangat menghindari karena obat tidak enak. Tetapi yang tidak enak itu perlu untuk mengatasi suatu masalah. Dan yang namanya hukuman nggak ada yang enak. Kalau hukuman itu nyaman, waduh, orang jahat itu akan makin bertambah banyak. Hukuman yang berat saja tetap tidak membuat para penjahat itu takut, ya kan? Yang namanya hukuman pasti nggak enak. Nah Bapak Ibu sekalian, rupanya kita ini manusia berdosa. Bahkan kita yang termasuk anak Tuhan, kadang kita itu pengen ada obat yang enak, ada hukuman yang nyaman. Nah hal ini terjadi di dalam suatu kehidupan yang Nabi Habakuk. Habakuk adalah nabi, hamba Tuhan yang sangat kenal Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dia itu nabinya bangsa Israel atau umat Yehuda atau umat Tuhan ya. Dia itu nabi.
Lalu dia itu melihat umatnya itu jahat, memberontak, berkhianat kepada Allah. Lalu dia ngomong, Tuhan kok dibiarkan umat ini jahat? Tuhan semacam dia itu kayak pendeta ya, dia lihat jemaatnya itu mbohat. Jemaatnya itu males, nakal, jahat. Lalu dia ngomong, Tuhan diurusilah jemaat ini, mereka itu susah dikasih tahu. Tuhan engkaulah gembala mereka, silakan diurusi Tuhan. Mereka tuh perlu dihukum umatmu ini. Lalu kemudian Allah itu menjawab doa Habakuk. Dan Allah itu memberikan pemberitahuan, ya nanti umatku ini akan aku hukum. Allah tidak tutup mata terhadap kejahatan pemberontakan umatnya, pasti dihukum. Lalu kemudian Tuhan itu memakai cara hukuman dengan memakai bangsa Kasdim untuk mengalahkan bangsa Israel atau umat Tuhan. Jadi umat Tuhan salah, Habakuk minta Tuhan ngurus, menghukum, lalu dihukum. Tapi lewat cara dengan memakai bangsa Kasdim yang jahat. Nah setelah diberitahu bahwa nanti umat Tuhan itu akan dihukum melalui cara bangsa Kasdim, Habakuk ini kemudian lebih risau, lebih terkejut dan lebih susah hati. Nah, ini yang kita bahas hari ini ya. Mengatakan, Tuhan apa enggak salah ini Tuhan? Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kebingungannya Habakuk ini, di dalam keraguannya, enggak ngertinya, maka dia menyampaikan kepada Tuhan. Dan ini yang kita bahas. Nah saudara, ketika dia ragu-ragu, ada pertanyaan pergumulan, Habakuk itu yang pertama-tama dia mengucapkan pengakuan imannya. Dia mengucapkan pengakuan imannya. Jadi ketika hatinya risau, pikirannya nggak ngerti, dia memulai doanya, curhatnya dengan pengakuan iman. Yaitu dia mengatakan, Tuhan engkau dari dulu Allahku. Kami tidak akan mati, engkau gunung batuku. Ini pengakuan iman dari Habakuk. Habakuk tahu masalah hari ini, masalah bulan ini, masalah tahun ini tidak lepas kontrol dari Allah yang kekal. Allah kita yang kekal zaman dahulu, sekarang, sampai selamanya. Sehingga Habakuk yakin, pertama-tama dia tahu Allahku ini Allah yang kekal. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang Israel itu biasanya sering memanggil Allahnya itu dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Untuk apa absen nama nenek moyang ketika berdoa? Bapak Ibu sekalian, memang perlu. Memang perlu kita ini memiliki iman kepada Allah yang kekal. Allah yang sudah menyertai semua orang percaya, segala zaman. Orang Israel ketika mengalami kesusahan, bencana, bulanan, tahunan, mereka selalu memanggil, ini Allah Abraham, Ishak, Yakub. Sudah terbukti penyertaannya, perlindungannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Maka Allah yang menyertai nenek moyang kita, Allah yang menyertai umat Tuhan sepanjang zaman, Allah yang demikianlah yang akan menolong saudara dan saya, menolong kita mengatasi hari ini. Pengakuan iman kepada Allah yang kekal itu sangat penting kita pegang. Masalah hari ini tidak membuat kita lupa kepada penyertaan Tuhan kemarin. Masalah hari ini tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Allah yang kekal, yang sudah terbukti melindungi kita sepanjang zaman, karena ia adalah gunung batu, lambang perlindungan zaman itu. Yang kedua, Habakuk mengucapkan pengakuan imannya, yaitu dia tahu Allahnya adalah Allah yang Maha Kudus. Allahnya adalah Allah yang Maha Kudus, dikatakan matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Habakuk yakin bahwa Allahnya itu tidak bisa melihat kejahatan.
Jadi ketika Habakuk itu melihat umatnya itu jahat, dia tahu. Kalau dia aja risau, pasti Tuhan lebih risau. Demikian juga ketika melihat bangsa Kasdim ini yang akan dipakai untuk menghukum umat Tuhan. Habakuk itu jauh dalam hatinya, dia tahu gak mungkinlah Tuhan itu salah. Nah, saudara sekalian, pengakuan iman itu menjadi awal di dalam satu doa dan pergumulan umat Tuhan. Pengakuan itu perlu diucapkan, perlu diyakini, perlu diulang-ulang. Itu sebabnya kita setiap minggu seperti ini kan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Karena itu merupakan satu kesatuan umat. Menunjukkan bahwa iman saudara dan saya itu bukan iman cuma harian, tahunan. Tetapi iman yang di dalam kekekalan. Bapak Ibu sekalian, pengakuan iman itu sangat penting di dalam hidup kita. Khususnya ketika kita menghadapi kesulitan. Next. Ada seorang yang mengatakan, ketika kita tidak mengerti cara kerja Allah, kita bisa percaya kepada sifat Allah yang tidak berubah. Saudara sekalian, Allah itu Allah. Tuhan itu Tuhan. Caranya banyak. Dia itu Allah yang kekal sepanjang zaman. Dia bisa membereskan masalah sejak zaman Adam, Hawa, Abraham, Ishak, Yakub. Pasti dia juga bisa membereskan masalah kita hari ini. Tidak ada masalah terlalu besar bagi Tuhan, Tuhan itu sampai kaget. Masalah virus COVID ini memang membuat dunia itu bingung ya, tidak berdaya. Tapi buat Allah itu masalah kecil. Tetapi saudara sekalian, kita juga tahu bahwa Allah yang maha besar itu caranya juga banyak. Sehingga jikalau cara Allah itu kadang-kadang kita tidak mengerti, baiklah kita percaya kepada sifat Allah. Kebaikan Allah. Allah tidak wajib menjelaskan, menjawab semua pertanyaan saudara dan saya. Allah tidak berhutang jawaban kepada dunia. Yang Allah minta adalah iman kepada Dia. Karakternya, sifatnya, kebaikannya itu yang kita imani sambil kita menunggu penjelasan, menunggu Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam waktunya. Saudara sekalian, mari kita menyerahkan penyelesaian itu kepada Allah. Biar Allah menjadi Allah. Marilah kita mempercayai cara kerjanya dan percaya kepada sifatnya yang tidak berubah. Next. Saudara sekalian, Habakuk pertama-tama di dalam curhatnya mengaku iman, dan yang kedua dia menyampaikan keluhannya, keraguannya kepada Allah. Ketika dia diberitahu nanti bangsa Kasdim itu yang jahat itu akan dipakai Tuhan menghukum umat Tuhan. Habakuk ini enggak terima. Di dalam enggak terimanya itu dia tanya, Tuhan engkau kan suci. Mengapa engkau hanya melihat dan diam? Lalu dia mengatakan, kenapa engkau hanya diam melihat orang yang berbuat jahat seperti menjala ikan? Itu kan kita baca tadi. Karena Habakuk itu tahu bangsa Kasdim itu bangsa yang besar ya. Mereka tuh kalau menyerang tentaranya tuh sangat besar sehingga umat Tuhan, umat Israel waktu itu sangat kecil dibandingkan bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim ini kalau menyerang negara lain, ekspansi itu caranya dengan masif. Tentaranya banyak sehingga mereka sangat mudah mengalahkan bangsa-bangsa kecil di sekitarnya. Termasuk ketika mereka mengalahkan umat Israel, umat Yehuda, umat Tuhan ini, bagi mereka gampang sekali. Di sini pakai ilustrasinya bukan kayak orang mancing satu-satu ikan ya, tetapi dengan menjala. Menjala itu artinya sekali ngambil itu banyak sekali. Sehingga di sini dikatakan banyak yang enggak berdaya, seperti ikan itu kalau
Jala itu kan nggak berdaya, mau lompat bagaimana? Jalannya kan sangat besar. Habakuk memakai ilustrasi, Tuhan kok gitu sih? Kok engkau membiarkan bangsa yang skala kejahatannya sangat besar menghukum, menyakiti umatmu yang kecil ini? Habakuk mempertanyakan cara Tuhan, alatnya Tuhan. Lalu yang paling akhir itu kalimat yang sangat menarik ya. Mengapa engkau membiarkan orang yang lebih benar dari dia? Artinya Habakuk itu sadar umat Tuhan itu juga salah. Ya. Tapi Habakuk itu berpikir, Tuhan masa orang yang lebih jahat itu boleh menghukum orang yang sedikit jahat. Umat Tuhan jahat, tapi kalau dibandingkan Kasdim itu kejahatannya kecil. Jadi Habakuk ini sadar bahwa orang Israel itu memang salah, memang pantas dihukum. Tapi dia nggak terima caranya Tuhan. Saudara, ini adalah pergumulan orang percaya. Melihat realita, meminta kepada Tuhan, lalu ketika ada cara Tuhan yang berbeda, lalu kita bertanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita belajar satu kebenaran. Ya. Next. Bahwa orang beriman tidak lepas dari pergumulan dan pertanyaan. Karena saudara dan saya ini manusia, kita ini terbatas. Otak kita tuh begitu kecil. Kadang-kadang aja kita ini sok pinter dan sok tahu. Di dalam keterbatasan kita pasti ada yang kita tidak mengerti. Siapakah saudara dan saya? Lalu kita nih merasa bisa mengerti cara yang terbaik. Siapakah saudara dan saya yang kemudian bisa mengatakan, Tuhan jangan gitu caranya, gak pantas Tuhan. Siapakah saudara dan saya yang kemudian boleh mengatakan, Tuhan gak baik itu, engkau kan suci. Siapakah kita lalu kita bisa memperingatkan Tuhan, jangan salah. Saudara sekalian, tetapi Allah itu mengizinkan saudara dan saya memiliki keraguan. Allah itu sangat mengerti bahwa di dalam keterbatasan kita ini pasti punya banyak pertanyaan. Karena itu pergumulan seperti ini dicatat di dalam firman Tuhan. Engkau saudara melihat kitab orang Kristen itu kitab yang sangat jujur. Pergumulan, keraguan, kekecewaan, bahkan kemarahan kepada Allah itu dicatat di dalam Alkitab dengan jelas. Yang artinya Allah kita membuka ruang terhadap pertanyaan. Allah kita terbuka kepada pergumulan saudara dan saya. Saudara dan saya kenal Ayub. Ya. Ayub itu dia bertanya kepada Tuhan, dia gak terima. Tapi itu dicatat dengan jelas. Saudara sekalian, iman yang bergumul dan pertanyaan itu jauh lebih baik daripada orang atau iman yang sinis dan tidak peduli kepada realita, kepada penderitaan. Jauh lebih baik kita ini bertanya, gak terima, kecewa dan marah daripada kita menjadi orang yang sinis. Sinis itu artinya kok COVID pandemi gak selesai-selesai. Sinis itu mengatakan, halah percumalah kita berdoa. Buat apa? Gak ada gunanya. Sinis itu artinya kisera-sera, whatever will be, will be. Ya mau apalah. Kita doa gak doa. Ya kalau Tuhan berkuasa kan dia bisa melakukannya sendiri. Bahwa sampai sekarang gak beres, ya gak tahulah itu terserah Tuhan deh. Sinis itu artinya sebenarnya tidak beriman. Sinis itu artinya kekecewaan yang menutup pintu hati.
Tidak peduli itu adalah silakan seluruh dunia jungkir balik memikirkan virus corona. Silakan banyak orang lain usahanya susah, gak ada kerjaan. Pokoknya saya aman. Pokoknya saya punya internet, bisa main game, bisa cari hiburan. Pokoknya saya cukup makan, cukup aman. Pokoknya saya. Bapak Ibu sekalian, sinis dan tidak peduli itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman itu melihat kiri kanan depan belakang. Entahkah kita yang mengalami kesulitan, entahkah orang lain, kita bergumul. Dan saudara dan saya boleh bertanya, Bapak Ibu sekalian, iman yang bertanya, meragukan, kecewa itu artinya iman yang mau tahu lebih jauh. Ketika kita bertanya itu artinya kita mau tahu dan kita mau kenal Tuhan lebih dalam. Nah cuman jangan berhenti di situ. Boleh bertanya, boleh ragu-ragu, tetapi tetaplah percaya kepada Allah. Percaya kepada karakter Allah. Tetap percaya kepada Allah yang memiliki sifat kekal dan kudus. Hari ini kita risau, bulan ini kita risau, tahun 2020 ini kita risau, tetapi ingat Allah itu Allah yang kekal. Allah yang sudah memberkati saudara dan saya puluhan tahun. Dan Allah yang sudah pernah membereskan masalah bencana pandemi di dunia ini. Ini kan bukan pertama kali adanya pandemi di dunia. Kalau yang lalu bisa beres, kalau yang lalu-lalu pandemi seluruh dunia itu somehow membawa kebaikan bagi gereja dan pertumbuhan kerohanian. Allah juga bisa melakukan hal yang sama. Apapun yang kita ragukan cara Allah, tetap pada akhirnya kita percaya kepada kekudusan Allah. Standar kudus Allah itu jauh lebih tinggi dari saudara dan saya. Kalau saudara dan saya merasa risau melihat preman, kejahatan, pengadilan yang tidak adil, Allah jauh lebih risau. Gak mungkin saudara dan saya punya standar kesucian lebih dari Allah. Jadi saudara sekalian, apabila ada satu cara yang membuat kita itu ragu-ragu dan kecewa, tetap kita pada akhirnya kembali kepada iman kita. Iman kepada Allah yang kudus. Iman itu artinya amin kepada cara Allah, kepada kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib, dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Doa ini kutipan, dia mengutip kata-kata dari Daud, Mazmur dari Mazmur. Jadi Daud dan Yesus ini punya satu kemiripan. Ketika mereka mengalami satu kesulitan yang luar biasa, ketika mereka merasa ditinggalkan Allah, mereka tetap berteriak. Teriakan yang menunjukkan kesulitan, ketidakmengertian. Seperti Daud, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi dia pernah mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Ketika dia jatuh, Tuhan kasih tahu, "Engkau akan dihukum. Silakan pilih hukuman apa." Semua hukuman yang ditawarkan gak enak, gak ada yang hukuman enak. Tapi Daud itu dengan rendah hati dia menerima hukuman dari Tuhan. Orang percaya ketika mengalami kejatuhan, pertanyaan, keraguan, tetap kembali kepada Tuhan. "Kenapa Tuhan? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus di atas kayu salib, di dalam satu kesakitan mengalami, memikul hukuman dosa saudara dan saya. Menerima hukuman yang sangat sakit. Di dalam kesakitan itu dia berteriak, "Bapakku, Allahku, mengapa meninggalkan aku?" Mengapa hukuman ini sangat sakit? Tidak pernah terbayang. Nah, teriakan itu tetap dia sampaikan kepada Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu sekalian, keraguan, pertanyaan apapun,
khususnya apabila ada hukuman yang mesti kita tanggung atau kita bersama gereja, masyarakat, dunia ini yang kita harus terima daripada Allah yang suci itu. Marilah kita tetap belajar berteriak kepada Allah dan kita menyerahkan keraguan kita kepada Dia dengan mengatakan amin. Aku menyerahkan diri kepada kehendak-Mu. Doa kita selalu diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Artinya kita memohonkan doa melalui Tuhan Yesus dan amin itu artinya apapun yang Engkau berikan, apapun yang Engkau lakukan, saya menerima. Itu artinya amin. Saudara sekalian, ada kutipan yang sangat baik ya dari Ravi Zacharias. Next. Nah, dia mengatakan Allah sering menguatkan iman kita setelah kita mempercayakan diri kepadanya, bukan sebelumnya. Setelah kita mempercayakan diri, disitulah Tuhan menguatkan kita. Nah, terus selanjutnya dikatakan tidak penting kita memiliki semua jawaban. Yang penting adalah kita menyadari kehadiran Allah ketika kita memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ketika hati kita, pikiran kita rasanya gelap, gak ngerti. Kok bisa begini Tuhan? Kok berat Bu Tuhan? Tetapi di dalam kegelapan, pergumulan, pertanyaan-pertanyaan, ketidakmengertian, keraguan. Yang penting saudara dan saya sadar, Allah hadir. Allah hadir bersama dengan kita. Sebagai kesimpulan, next. Orang beriman itu seperti roti lapis. Atasnya iman, bawahnya iman. Di tengahnya itu pertanyaan, keraguan, kesulitan. Iman dan iman itu membungkus keraguan, kekecewaan, kebingungan kita. Bersama dengan Tuhan itu artinya kita seperti makan roti sandwich ini, kita memakan semuanya. Makan roti sandwich itu kalau baik dan benar sesuai teori, harusnya itu digigitnya bersamaan ya. Jadi roti tengahnya isi dengan bawahnya roti digigit ya, mungkin mulutnya memang harus buka lebih lebar. Beda kalau orang Indonesia, termasuk saya ya, cara makannya kan rotinya dibuka, sayurnya dikeluarin gitu ya sendiri-sendiri. Nah, rasanya nggak sopan kita makan gigit mulut buka besar-besar ya. Itu cara yang tidak benar. Cara yang benar adalah roti, isi roti kita makan semua. Beriman kepada Tuhan, itu artinya kita sekaligus atas iman, bawah iman, di tengah boleh ragu, boleh kecewa, boleh tanya, boleh bingung, silahkan. Seperti roti lapis, asal atas bawahnya roti, tengahnya mau diisi apa saja, silahkan, enggak apa-apa. Tapi pastikan atas bawahnya iman, pengakuan iman dan ditutup dengan amin. Tuhan mengajak saudara dan saya semakin beriman kepada Dia. Pandemi ini banyak merugikan, tetapi ingat, Allah sanggup memakainya menjadi kebaikan untuk saudara dan saya. Saya mengajak kita menutup bersama mengucapkan ayat yang berikut ini ya. Next. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih. Engkau Allah yang kekal dan kudus. Tolonglah kami Tuhan untuk percaya sepenuhnya kepadamu. Dan tolonglah kami untuk jujur menyampaikan jika ada keraguan dan pertanyaan dalam hidup kami. Engkau menolong kami Tuhan, supaya dalam masa pandemi, kesulitan secara ekonomi, kesehatan, bahkan juga di dalam hal pelayanan dan ibadah gereja. Tolong kami Tuhan, untuk menjalani bersama dengan Tuhan, sebab kami percaya Tuhan sanggup memakai segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami, umat yang percaya dan mempercayakan diri kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.